Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Kia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka tiada amalan yang terbaik yang bisa kita hadirkan pada bulan Ramadan kecuali salah satunya yaitu dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah obat dari segala penyakit, terutama penyakit hati kita. Seseorang yang gelisah bisa disembuhkan dengan membaca Al-Quran. Seseorang yang galau, yang resah tak tentu arah, maka Al-Quran adalah penawar segala penyakit. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu cara untuk menghadirkan ketenangan. Salah satu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya menyebut dan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Sahabat Kia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah pesan cinta yang Allah hadirkan kepada kita agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu senantiasa di jalan kebaikan dan juga di jalan ketenangan di dalam hidup ini. Ada 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah tasmi'. Perbanyaklah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, dan apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, maka diamlah dan dengarkanlah. Maka niscaya engkau akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah qiraah atau tilawah. Membaca Al-Quran sembari menyelami maknanya, sembari menyelami artinya, dan pelan-pelan kita memahami isi dari apa yang kita baca. Yang ketiga adalah tahfidz, menghafalkan Al-Quran. Kita pergunakan bulan Ramadan ini untuk menambah hafalan-hafalan Al-Quran kita. Yang keempat adalah tadabbur Al-Quran. Bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal, tetapi kita pelan-pelan mengamalkan semua isi petunjuk yang ada di dalam Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari. Maka percayalah, seseorang yang dekat dengan Al-Quran, maka orang itu akan memiliki pribadi yang mulia di dalam hidupnya. Semua yang dekat dengan Al-Quran, maka akan menjadi mulia. Manusia yang kepadanya diturunkan Al-Quran, diberikan mukjizat Al-Quran, manusia itu menjadi manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka bulan itu menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Malaikat yang bertugas menyampaikan Al-Quran, maka malaikat ini menjadi pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian kota yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran, maka kota ini menjadi tempat yang paling mulia di dunia, yaitu kota Mekah dan Madinah. Jadi artinya semua yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Jadi kalau kita ingin menjadi mulia, maka dekatilah Al-Quran dan jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jika hari ini hidupmu menjadi susah, merasa susah ataupun gelisah, coba cek
boleh jadi kita sedang jauh dari Al-Quran. Maka yuk dekatilah Al-Quran, muliakanlah Al-Quran, banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena satu huruf yang kita baca di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Sahabat Kia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat ketika datangnya bulan suci Ramadan. Beliau menghidupkan bulan-bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Salah satunya yaitu beliau selalu memurajahkan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Dan ada salah satu sahabat yang pernah berjamaah bersama beliau ketika sholat malam di bulan Ramadan. Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat tarawih ataupun sholat malam di bulan Ramadan, beliau dalam satu rakaatnya itu beliau membacakan surat yang sangat panjang. Satu rakaatnya itu ya membaca surat Al-Baqarah, kemudian dilanjut surat Ali Imran, dan juga dilanjut dengan surat An-Nisa sampai 4 rakaat itu sampai di waktu hampir mau subuh. Masya Allah teman-teman, begitu cintanya Rasulullah kepada Al-Quran. Kemudian kita juga bisa lihat contoh dari para ulama, salah satunya yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ketika masuk di bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Berarti dalam satu harinya beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Masya Allah teman-teman, begitu semangatnya para ulama menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ada juga salah satu ulama, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, ketika masuk bulan suci Ramadan, beliau hentikan menghafal hadisnya, beliau tutup majelisnya untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Nah teman-teman, kita bisa melihat contoh-contoh dari para salafus soleh, Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama pendahulu kita yang sangat bersungguh-sungguh dalam menghidupkan bulan-bulan Ramadan. Nah, mereka ini bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam-malam Ramadan dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani dari contoh-contoh para salafus soleh yang sangat bersemangat ketika bulan suci Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Sahabat Kia TV yang dirahmati Allah SWT, jangan sia-siakan Ramadan tahun ini. Perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah berinteraksi kepada Al-Quran. Jangan biarkan kita sia-siakan Ramadan di tahun ini, karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Oleh karena itu, dekatilah Al-Quran, muliakanlah Al-Quran. Semoga kita bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was
salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim.